Platong dan paling dia dan saya mau berkeluarga untuk bangun keluarga yang hati ada. Telinganya tidak dapat mendengar, namun hatinya telah terpatri untuk menghafal kalam ilahi. Adalah Dinda, santri perempuan yang memutuskan untuk mondok di pesantren tunarungu Darul Asom, Yogyakarta. Meski harus menahan rasa kangen kepada keluarga, kerinduan telah membawa hasil. Muslimah asal Bali ini kerap menjuarai lomba menghafal Al-Quran. Lepas, boleh kan? Rafa adalah salah satu dari sekian santri laki-laki yang memutuskan untuk menjadi tahfiz. Santri asal kota Tangerang, Banten ini mampu menghafal hampir 10 juz Al-Quran dalam kurun waktu 2 tahun. Merasakan kesulitan saat menghafal ayat suci Al-Quran tak membuat Rafa mundur dari niat mulianya. Pesantren Darul Asom bukanlah pesantren biasa. Letaknya di Jalan Sumatera, Kayen, Kelurahan Condong Catur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pesantren istimewa yang mengajarkan ilmu agama Islam ini menerima murid spesial, yaitu santri tunarungu. Ustadz Abu Kafi tergerak membangun istana sederhana untuk para anak didik spesialnya di Yogyakarta. Saya baru tahu kalau tunarungu ini ternyata mereka semua hampir bisa dipastikan mereka belum mengenal agama. Sangat miris sekali, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal agama. Maka pada waktu itu saya merasa terpanggil untuk mengajari mereka, sedangkan saya belum bisa isyarat. Akhirnya sering berjalannya waktu, 10 tahun saya di Bandung ini ternyata saya bisa meraih mereka, mengajak mereka taklim di rumah, ngaji di rumah, saya datang ke perkumpulan mereka, akhirnya saya akrab dengan mereka. Minimnya ustadz pendidik yang menguasai bahasa isyarat membuat para penyandang disabilitas tak mengenal apa itu syariat Islam. Di tengah kondisi itu, Abu Kafi memutuskan untuk membimbing para penyandang tunarungu untuk lebih mengenal agama Islam. Membimbing santri tunarungu untuk menjadi tahfiz tentu bukanlah perkara mudah. Namun kemampuan santri tunarungu pun tak perlu diragukan lagi. Kegigihan para santri untuk menjadi tahfiz tak pernah padam. Santri-santri ini tergolong memiliki kemampuan menghafal yang tak kalah hebat dengan orang pada umumnya. Metode pembelajaran hafiz pun diberlakukan dengan cara yang sama. Mereka sekarang sudah ada hafal yang 9 juz Al-Quran dengan metode isyarat hijaiyah Arab. Luar biasa, padahal kesulitannya lebih tinggi daripada orang umum. Kalau orang umum kan bismillah 3 poin yang diingat.
Kalau mereka untuk bismillah saja harus 7 poin ini diingat. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Mereka sistemnya mengingat mengabsen huruf per huruf. Tetapi 2 tahun saja ada santri usia 13 tahun sudah hafal 9 juz. Luar biasa. Maka tambah percaya diri saya. Mereka mampu dan insya Allah bisa disetarakan dengan orang yang umum. Pondok Pesantren Darul Asom menerima santri tunarungu pria maupun wanita. Sejak awal, Abu Kafi merintis pesantren ini tanpa mematok biaya bagi para orang tua. Pondok pesantren yang terdiri dari 6 rumah yang berdekatan membuat para santri nyaman mondok di Darul Asom. Jadi kita ke orang tua tidak meminta dengan nominal tertentu, jumlah tertentu, tetapi kita meminta infaknya. Bagaimana kemampuan dan kesiapan orang tua untuk membiayai anak tanggungannya ini yang dititipkan di kami. Jadi untuk pembiayaan kita serahkan kepada kemampuan dan kesiapan orang tua. Ada yang bayar, ada yang nggak bayar, ada yang bayar lebih, ada yang bayar sedang. Subsidi silang akhirnya. Seperti itu. Abu Kafi bahkan mengubah pola pikirnya. Segala kendala yang ia rasakan untuk membangun pesantren ini menjadi tantangan yang bisa ditaklukkan. Mengenalkan Al-Quran kepada santri maupun orang tua tidak mudah dilakukan. Al-Quran bagi mereka itu baru. Agama bagi tunarungu itu baru. Kita mengenalkan dengan bahasa yang mereka pahami, hal yang baru. Bahkan visi orang tua sendiri kita rubah sedikit demi sedikit. Kami mengedepankan bagaimana mereka memahami ilmu, terutama ilmu agama. Hafal Al-Quran, hafal kitab-kitab salafiyah, sehingga mereka bisa hidup mandiri, bahkan mereka menjadi setara dengan orang umum, tidak ada ketergantungan dengan orang-orang sekitarnya. Menikmati suasana pesantren yang mendukung para tunarungu untuk saling menggunakan bahasa isyarat menjadi nilai plus bagi pesantren ini. Muhammad Kafi, salah satu pengajar yang juga anak dari pendiri pesantren Darul Asom, Abu Kafi, mendedikasikan dirinya untuk mengajar para santri. Selain mengajarkan agama, Muhammad Kafi mengenalkan huruf Al-Quran dari dasar. Kendalanya banyak santri bahkan tak bisa bahasa isyarat. Kalau rata-rata tunarungu semua sudah basic ya, kecuali yang emang dari rumahnya itu belum pernah sekolah. Lalu kami ajarkan juga huruf-hurufnya, kenalkan kepada huruf. Dan yang terutama kita di sini pertama mengajarkan kepada anak-anak ini yaitu calistung, baca tulis berhitung. Mengajar santri-santri spesial membutuhkan kedekatan khusus. Dengan cara inilah, Muhammad Kafi mengajarkan tahfiz Al-Quran agar sang murid tak merasa jenuh. Kalau mereka ini mainnya hati ya, jadi mainnya kenyamanan. Kalau namanya si anak sudah nyaman dengan pengajarnya, maka otomatis si anak ini ke kita itu sudah seperti kakaknya. Jadi kalau kita sudah bisa ngambil hati si anak, ngambil kenyamanan anak, insya Allah untuk kedepannya kemudahan. Menjadi pengajar di pesantren Darul Asom atau Rumah Tuli tentu memiliki tantangan tersendiri bagi Muhammad Kafi. Perbedaan cara menghafal santri tunarungu bisa menjadi penghambat dirinya sebagai ustadz. Namun kegigihannya tak membuat Muhammad menyerah dalam membimbing muridnya. Saat menerima setoran mereka, mengajarkan mereka, mau nggak mau saya harus bersulit-sulit lagi menghafal. Contohnya gimana Pak? Contohnya seperti Bismillah. Kalau kita itu bi ismi Allah. Ismi Allah itu cuma 3 kalimat. Tapi kalau mereka itu ba, sin, mim, alif, lam, ha. Nah, jadi mau nggak mau saya harus menghafal lagi huruf per huruf.